Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham pilihan member grup Telegram. Mengingatkan Anda, bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi, lalu Anda buka profil channel Telegram saya. Di situ akan ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi. Silakan join karena setiap harinya saya akan tanyakan beberapa saham untuk saya buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke beberapa saham pilihan member grup Telegram, saya punya dua emiten yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk transaksi Anda besok di market tanggal 9 Februari 2022. Yang pertama ada MCAS. MCAS kalau kita perhatikan di sini terbentuk ada inverted head and shoulders. Nah, di sini ada headnya, di sini ada left shoulder, di sini ada right shoulder, ya. Kalau kita lihat dari historical MCAS ini trennya cukup jinak ya, impulsif, partisipasi bullish, partisipasi bearish, partisipasi bullish, trennya cukup jinak, dan kita berharap selanjutnya MCAS akan bergerak naik menguji resisten-resisten di atasnya. Ya. Dan kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, di sini ada neckline. Kalau misalkan trendline-nya menghadap ke atas, ya, kita nggak perlu tunggu breakout dari trendline, tapi resisten terakhir di breakout itu sudah cukup untuk kita bisa melakukan entry. Ini ada resisten. Oke, apabila besok breakout dari 11.750, Anda bisa entry. Ya, breakout dari ini resistennya ada di 11.725, kita BOB di 11.750. Breakout dari resistennya. Dan kita punya target resisten di atasnya ada di 12.725, 13.950 sampai dengan tertingginya ada di 14.975. Kita punya level support ada di kisaran level 10.625. Kita turunkan. Di sini juga ada support dari MA ya. Support dari MA ada di 10.550. Kita turunkan 2 tick dari level support MA. Maka kita punya level stop loss 10.500. Kita lihat dari stokastiknya juga ada golden cross ya, kembali crossing ke atas lagi, dan kita berharap ini adalah sinyal oscillator yang menunjukkan potensi MCAS masih berpeluang melanjutkan kenaikannya. Kita lihat data transaksinya MCAS. Kalau kita lihat historical dari awal bulan ya, MCAS ini terus didistribusi asing ya. Dan hari ini ada akumulasi dan kita lihat di sini ada 1.557 net buy-nya. Oke, ini cukup lumayan ya untuk hari ini. Dan kalau kita lihat investor lokalnya juga ada akumulasi hari ini, PG, BK, YP ini cukup mendominan akumulasi hari ini, dominan akumulasi hari ini. Dengan begitu kita masih optimis MCAS masih harus melanjutkan kenaikannya. Perhatikan MCAS ini punya range yang cukup lebar ya ke stop loss-nya. Saya coba ukur di sini ada sekitar 10,6%. Maka dengan begitu Anda perhatikan budget Anda, jangan sampai pembeliannya langsung all in ya, atau jangan sampai Anda tidak menggunakan money management dengan baik. Sebaiknya maksimal Anda entry 25% dari total 100% budget yang tersisa di RDN. Itu saran saya. Oke, good luck untuk MCAS. Semoga kita bisa melanjutkan
kenaikan. Semoga kita bisa mendapatkan cuan dari MCAS. Selanjutnya kita beralih ke MLIA. MLIA hari ini positif 7,2% atau ditutup pada level 2000, level psikologis. Dan di sini kalau kita lihat cenderung dia breakout dari pattern, ya, breakout dari pattern dan sebetulnya hampir sejajar. Besok kita lihat apabila MLIA mampu breakout dari 2000-nya, kita BOB di level 2010, berharap MLIA breakout dari patternnya ini membentuk pattern falling wedge. Dengan begitu kita bisa entry buy on breakout di 2010 dengan target terdekat ada di 2230, 2490, 2680. Kita bisa jadikan level-level target, yaitu ini adalah level-level resistance. Dengan stop loss kita punya support di sini ada di 1800, kita turunkan 2 tick dari 1800, 1790 kita jadikan level stop loss. Oke. Kalau kita lihat juga di sini sudah semakin ada engulfing ya. Makin naik dari low ini. Low ini ya. Low ini dan ini semakin naik. Dan kita berharap MLIA bisa melanjutkan kenaikannya. Tambah juga di sini udah mulai ada golden cross. Potensial golden cross walaupun belum valid jadi golden cross, setidaknya besok apabila MLIA melanjutkan kenaikannya, maka MLIA berpeluang melanjutkan target-target di atas. Kita coba lihat data transaksinya MLIA hari ini. Hari ini MLIA diakumulasi cukup signifikan ya sejak tanggal 2 Februari. Dan kalau kita lihat data transaksi investor lokalnya, ini ada akumulasi dan asingnya juga akumulasi. Dengan begitu kita masih optimis MLIA berpeluang besok melanjutkan kenaikannya. Oke, good luck untuk MLIA dan MCAS. Selanjutnya kita beralih ke emiten atau saham pilihan member grup Telegram. Yang pertama ada JAS. JAS mulai rebound dari moving average ya. Di sini juga ada bottom, ini bottom 1, ini bottom 2 dan ini neckline-nya. Kita coba ukur neckline-nya ada di level berapa. Apabila besok JAS mampu breakout dari 190, ini valid jadi double bottom sebetulnya. Ya. Ini valid jadi double bottom. Kita buat zigzagnya seperti ini. Nah, ya. Stop lossnya sebaiknya di bawah dari supportnya di 170. 168 bisa Anda jadikan stop loss. Kalau Anda belum punya barang, Anda bisa entry di JAS, spekulasi, breakout, neckline. Target terdekat Anda bisa gunakan resisten-resisten terdekat. Di sini ada di 212. Selanjutnya ada di 224. Selanjutnya ada di 236. Perhatikan 236 apabila di area ini dijadikan area aja karena ini berdekatan, sebaiknya dijadikan area target profit. Apabila mampu breakout dari 236 maka berpeluang just menguji resisten selanjutnya ada di 262 sampai dengan tertingginya ada di level 290. Setidaknya Anda dapatkan dulu range ke 212. Kalau kita melihat dari polanya ya, di sini juga cukup menarik sih. Ini ada primary trendnya, di sini secondary trendnya. Dan kalau kita buat ini sudah breakout dari trend line-nya, kita berharap ini benar-benar jadi falling wedge. Oke. Dan ini juga ada divergent. Oke, ada sedikit divergent terlihat. Maka dengan begitu target-target di atas yang saya sebutkan tadi di sini ya 212, 224,
236 sangat realistis untuk diuji apabila JAS mampu melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat data transaksinya JAS hari ini, asing distribusi cukup besar hari ini, tapi kalau kita lihat di sini ada akumulasi dari investor domestiknya ya. Dengan begitu masih ada harapan JAS akan lanjutkan kenaikannya. Perhatikan apabila Anda mau entry di JAS ya, Anda bisa buy on breakout ketika JAS bertahan di atas 190. Perhatikan, waspadai false break-nya. Jadi ini masih menjadi area entry dari 180 sampai dengan 191 bisa menjadi area beli Anda. Stop loss-nya tadi di 168. Oke, good luck untuk JAS. Selanjutnya kita beralih ke BHIT. BHIT terlihat ada range besar di sini, ada falling wedge sebetulnya. Ya, tadi sempat breakout dari trendline ya, namun balik lagi ke dalam false break masuk dan hanya menjadi rejection kali ini. Dan perhatikan apabila besok BHIT bertahan di bawah 64 ya, perhatikan apabila BHIT bertahan di bawah level 64 berpeluang BHIT akan kembali uji support di 52. Ini hati-hati, antisipasi. Namun apabila BHIT mampu bertahan di atas level 64 dan breakout dari 67, maka berpeluang BHIT melanjutkan kenaikannya menguji 76, 88, 103 sampai dengan 122 yang menjadi area target resisten-resisten di atasnya. Kalau kita lihat data transaksinya BHIT hari ini, sebetulnya BHIT belum terlalu menarik karena sejak tanggal 8 November historikalnya sampai dengan hari ini asing terus distribusi, dan hari ini asing distribusi cukup besar ya. Ada 1.400.000 lot. Dengan begitu Anda masih harus antisipasi. Namun ada akumulasi juga dari broker domestiknya atau broker lokalnya. Tapi kalau kita lihat di sini cenderung distribusi ya. Lebih banyak distribusinya nih. So dengan begitu hati-hati, BHIT masih belum mampu breakout dari resisten moving average-nya. Ya, kita masih harus menanti BHIT mampu breakout dari 67. Kalau nggak mampu breakout, antisipasi BHIT kembali dihadapkan oleh level support di 52. Apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya Anda cut loss apabila BHIT tidak mampu bertahan di atas 64. Oke, good luck untuk BHIT. Selanjutnya kita beralih ke MTSM. MTSM kalau kita lihat ya, trennya nggak bagus. Ini banyak noise-nya nih. Marketnya kayak gini. Sebaiknya Anda hindari market-market yang seperti ini. Ya. Jangan karena kemarin naik Anda ikut-ikutan beli. Ingat, ketika marketnya naik dan Anda ikut-ikutan beli, Anda makanan bandar. Jangan sampai Anda jadi makanan bandar. Ya, sebaiknya Anda beli yang marketnya uptrend dan masih berada di bawah. Jangan sampai ikut-ikutan beli karena berdasarkan hari ini lagi arah, besoknya dikejar. Hati-hati, marketnya juga belum menunjukkan tren yang cukup positif. Kalau kita lihat di sini ada resisten, ada support di 370 dan dilewati, kini 370 menjadi resisten. Dan ada resisten juga di 428. Dengan begitu 370 sampai dengan 428 ini menjadi area resisten. Hari ini MTSM sempat menguji area 400 namun tidak mampu melanjutkan kenaikannya. Lalu rejection ke bawah ya. Ini harus diantisipasi penurunan lebih lanjutnya besok. Oke. Sampai mana target penurunannya besok? Kita perhatikan di level 294. Ya, ini ada resisten yang sudah dilewati, ini jadi support
294 sampai dengan 200 sampai dengan 300 ya. Sampai dengan area 300 ini bisa dijadikan area support. So dengan begitu saya buatkan roadmap-nya. Ini targetnya sebetulnya sudah tercapai. Saya sudah sempat buat roadmap-nya. Lalu jika tak mampu bertahan di atas 370, maka berpeluang kembali koreksi ke 394 sampai dengan area 300. Kalau kita lihat data transaksinya hari ini, MTSM asing aja nggak tertarik ya. Saya ingatkan lagi kepada Anda, 50% ya dana yang berputar di pasar modal kita, khususnya di pasar saham, itu masih didominan dana asing. Jadi Anda harus lihat pergerakan asing. Jangan lihat pergerakan bandar lokal. Karena biasanya bandar lokal itu cenderung fast trade. Akumulasi hari ini besok dibuang. Kalau Anda lihat seperti itu, harusnya Anda ikut-ikutan beli tadi. Hari ini yang ketika bandar akumulasi. Dan menjelang market closing Anda buang. Jangan sampai dinepin. Karena biasanya bandar lokal itu atau broker lokal itu dia fast trade. Oke. Jadi Anda harus lihat juga pergerakan dari foreignnya, asingnya. Asingnya nggak masuk, dan kalau kita lihat dari pergerakan domestiknya, memang di sini ada sedikit akumulasi ya. Tapi di sini cenderung distribusi 1 2 3 4 5. Di sini ada 6 ya, masih cenderung distribusi nih. Lebih cenderung distribusi walaupun banyak broker-broker domestik yang akumulasi kisaran 1000-an, tapi Becky ini 6.000 ya. Jadi barangnya Becky bisa diasumsikan ditampung oleh beberapa emiten ini. Dengan begitu hati-hati penurunan lebih lanjut di saham MTSM. Carilah market-market yang uptrend. Jangan lagi cari market yang kayak gini nih ya. Oke, good luck untuk MTSM. Selanjutnya kita beralih ke agro. Agro di sini mulai rebound ya, mulai rebound, dan kita berharap terus melanjutkan kenaikannya. Ada resisten di 1600 sampai dengan 1765 yang bisa kita jadikan target kenaikan agro. Apabila agro mampu bertahan di atas 1600, maka berpeluang agro akan uji level 2000-nya lagi ya. Saat ini kita wait and see. Kita tunggu pergerakan agro bagaimana. Ini yang saya khawatirkan adalah trennya sudah downtrend. Naiknya untuk turun, takutnya naiknya ini untuk turun. Karena masih ada support di kisaran level 1080 yang perlu diantisipasi. Kalau Anda belum masuk di agro, sebaiknya Anda wait and see ya. Atau kalau misalkan Anda kepingin banget masuk di agro, sebaiknya akumulasi pelan-pelan ya. Jangan all in. Budget untuk agro di maintain dengan baik beberapa kali tahap pembelian. Sebetulnya saham ini saham baik, saham bagus. Namun kalau kita lihat tren besarnya, di monthly-nya ini masih dalam kondisi korektif monthly ya. Ini ada pergerakan impulsif bullish-nya, dan kita berharap ya agro mampu cepat-cepat rebound dan kembali melanjutkan tren positifnya. Jadi sebaiknya untuk jangka menengah aja nih. Atau kalau misalkan masuk di agro, sebaiknya untuk diakumulasi aja ya. Dengan begitu kalau Anda mau cari keuntungan, memanfaatkan kenaikannya 1600, sangat realistis menjadi target ya. Sebaiknya jual dulu di 1600. Nanti kalau misalkan memang terlihat dia respon pasar terus menunjukkan pergerakan yang positif, Anda bisa buyback lagi karena trennya sudah mulai bergerak uptrend ya. Anda tetap masih beli di harga yang terbaik lah di area sideways-nya. Oke. Kalau kita lihat data transaksinya saham agro hari ini. Agro hari ini masih di distribusi asing, masih belum ada akumulasi asing yang cukup signifikan. Ya, kalau kita lihat di sini malah cenderung distribusi broker domestiknya. Dengan begitu Anda masih harus antisipasi pergerakan agro ke depan.
Saya sekali lagi ingatkan, kalau Anda mau investasi, Anda boleh cicil-cicil agro. Semakin turun, semakin dibeli. Saya optimis saham ini akan punya growth yang cukup baik di waktu yang akan datang. Oke, good luck untuk agro. Selanjutnya kita beralih ke BBKP. BBKP kalau kita lihat trennya masih downtrend ya. Masih downtrend, dan kita di sini ada resisten. Kita lihat di sini ada resisten di 292. Saat ini BBKP closing satu tick di atas resistennya ya, di level 294. Dengan begitu ada peluang BBKP menguji ke 316 yang menjadi resisten terdekatnya. Ingat, hati-hati false break-nya besok perlu diantisipasi. Apabila BBKP tak mampu bertahan di atas 292, maka BBKP berpeluang kembali uji support di 270. Perlu diantisipasi ya. Namun apabila mampu bertahan di atas 292, BBKP berpeluang uji resisten di 316. Saham ini belum terlalu menarik, jadi sebaiknya saya rasa untuk kenaikan-kenaikan yang seperti ini Anda manfaatkan untuk scalping ya. Menjelang market closing Anda exit. Besok pantau lagi, kalau misalkan di respon market, di respon pasar, Anda bisa entry lagi. Manfaatkan kenaikan-kenaikannya untuk keluar masuk atau scalping. Kita coba lihat data transaksinya BBKP hari ini. Ada akumulasi asing lebih besar ya sebetulnya. Lumayan besar, tapi tidak terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat ada akumulasi dari broker domestiknya atau bandar domestiknya. Dengan begitu BBKP masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya ke 316. Berharap kita bisa melihat BBKP sampai dengan target dan kembali menuju uptrendnya lagi. Seperti sejak Maret ya 2020 sampai dengan Desember 2021. Oke, good luck untuk BBKP. Selanjutnya kita beralih ke SMRA. Properti masih belum ada sentimen yang baik ya, karena ini berat banget properti di masa pandemi. Butuh minimal 10 tahun untuk recovery ya, atau bahkan bisa 15 sampai 20 tahun. Sampai kapan akhir dari pandemi, disitulah mungkin awal mula properti mulai bertahap, mulai bangkit. Kalau untuk saat ini sebaiknya hindari dulu properti. Dan kalau kita lihat Sumarekon ini sempat bullish ya di jangka pendeknya. Di sini ada support yang sudah berubah menjadi resisten. Nah, di sini ada hammer kebalik atau yang kita kenal sebagai shooting star. Nah, ini naiknya takutnya untuk turun, perhatikan. Ketika awal mula transisi dia turun, primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend, primary trend, secondary trend, primary trend. Takutnya ini naiknya untuk turun. Perlu diantisipasi ya. Dengan begitu Anda bisa perhatikan level 770. Jika masih di bawah 770, Anda masih harus wait and see ya. Anda bisa pantau-pantau lagi ketika SMRA mampu breakout dari 820 dan bertahan di atas 820. Selama masih di bawah itu sebaiknya hindari dulu. So, dengan begitu kalau misalkan Anda punya barang beberapa hari terakhir atau 3 hari terakhir Anda entry dan Anda minus transaksinya saat ini, Anda bisa perhatikan level exit Anda di 700 ya. Bertahan di bawah 700 Anda exit, karena Anda harus antisipasi encoding bearish-nya. Oke. Encoding bearish-nya di sini ada support. Di sini ada support yang menjadi target apabila ini valid menjadi reversal. Oke, jadi kalau saya buat roadmap-nya ini antisipasi penurunannya.
Oke, perhatikan level 700. Jika bertahan di bawah 700 atau mungkin di level 700 Anda bisa exit karena reversal swing high di sini. Ya, swing high menjadi lower high nih encodingnya. Lower high ini jadi swing high. Oke, antisipasi penurunan SMRA lebih lanjut, kita lihat data transaksinya SMRA hari ini. Sebetulnya SMRA terus diakumulasi asing ya sejak tanggal 28 Desember lalu sampai dengan hari ini masih diakumulasi asing. Dan kalau kita lihat hari ini ada akumulasi namun tidak terlalu signifikan. Ya, di sini juga BK ada distribusi cukup signifikan ya. Jadi net buy-nya domestik belum bisa mengangkat SMRA untuk bergerak positif. Dengan begitu Anda masih harus antisipasi pergerakan SMRA ke depan. Masih belum menarik, sebaiknya hindari dulu, wait and see dulu di industri properti. Selanjutnya kita beralih ke ENRG. NRG cukup impulsif. Partisipasi bullish ya, sejak tanggal 14 Januari bergerak positif, mulai rebound, dan kini ENRG dihadapkan oleh resisten di 124 sampai dengan 129. Ini menjadi area resisten. Oke, ini menjadi area resisten. Di sini ada shoulders nih. Hati-hati. Ini ada left shoulder, di sini ada head. Antisipasi, perhatikan di area 124 sampai dengan 129. Apabila NRG tak mampu bertahan di atas 129, berpeluang NRG koreksi kembali menuju 111. Oke, terjauhnya menguji 104 nih. Ya. Hati-hati, dan kalaupun turun kita tetap bertahan, berharap ini menjadi head and shoulders. Ini headnya, ini left shoulders, ini nanti ketika naik turun ini menjadi right shoulders, dan akhirnya nanti akan bergerak positif uptrend tinggi. Kita masih harus wait and see. Apa yang harus Anda lakukan kalau sudah punya barang, Anda masih boleh hold sampai dengan uji target di 124 sampai dengan 129. Kalau Anda belum punya barang, bagaimana? Anda sebaiknya scalping karena sudah dekat-dekat dengan resisten. Ya, minus 3% dari level beli Anda buang, takutnya kebanting. Oke, karena sudah di area resisten. Hati-hati. Kita coba lihat data transaksinya ENRG hari ini. Cukup baik ya kalau kita lihat. Ada akumulasi sejak tanggal 14 Desember. Dan kalau kita lihat mulai stabilnya di tanggal 19 Januari sampai dengan hari ini. Asing terus akumulasi, dan kalau kita lihat broker domestiknya juga ada akumulasi. Investor domestiknya juga ada akumulasi. Dengan begitu masih sangat berpeluang ENRG melanjutkan kenaikannya menguji 124 sampai dengan 129. Kita lihat apakah 129 mampu di break. Apabila mampu di break, kita berorientasi akan menguji resisten-resisten selanjutnya. Di sini ada level 135 sampai dengan 139 yang menjadi target ENRG selanjutnya. Oke, good luck untuk ENRG. Selanjutnya kita beralih ke PKPK. PKPK mulai rebound dan ini ada bullish engulfing. Maksudnya bullish harami. Ada bullish harami. Ada bullish harami, dan hari ini breakout dari bullish haraminya, high dari mother bar-nya ada di 216, sedangkan hari ini ditutup pada level 218. Dengan begitu PKPK berpeluang melanjutkan kenaikannya menguji resisten di 272. Kita harus cari target-target yang paling realistis. Di sini ada 228. High ini bisa kita jadikan target. 234. Selanjutnya ada
242 yang kita bisa jadikan target. Selanjutnya ada di 258. Sebelum menguji 272, PKPK dihadapkan oleh resisten-resisten minor yang mungkin bisa menjadi penghambat PKPK untuk impulsif dengan signifikan ya, bergerak naik dengan signifikan. Ada 222, 228, 234, 242, 258 sampai dengan 272 bisa kita jadikan target kenaikan PKPK. Kita punya support di 198. Tempatkan stop loss di 196 atau di 194. Anda bisa spekulasi buy besok di PKPK, stop lossnya di 192, stop lossnya di 194. Kita coba lihat data transaksinya PKPK hari ini. Asing belum signifikan ya, cuman cukup lumayan besar, ada 14.780 lot hari ini. Dan kalau kita lihat investor domestiknya cenderung ada sedikit akumulasi. Dengan begitu kita masih berharap dan kita optimis PKPK akan melanjutkan kenaikannya. Oke, good luck untuk PKPK. Selanjutnya kita beralih ke SRSN. Ini saham jelek sekali. Perhatikan nih, pergerakannya seperti ini, banyak noise-nya. Dibanting atas bawah, dibanting atas bawah. Keluar hindari, ya, keluar hindari. Jangan mentang-mentang kemarin naik 5% Anda entry. Ya, sebaiknya keluar lalu hindari. Dah, simpelnya gitu saya. Kita coba lihat data transaksinya hari ini SRSN ya. Di sini cenderung digoreng ya, YP entry lalu YP juga yang buang. Ya. Bayarnya dominan YP. Yang ngebuang juga sellernya juga YP. Berarti kan digoreng, hati-hati nih saham gorengan. Asing juga nggak terlalu banyak masuk di sini dan cenderung distribusi. Hati-hati ya. Namun kalau misalkan Anda berharap naik, target kenaikannya di mana? 64 high historical bisa jadi target, 66 bisa jadi target kenaikannya. Lalu hari ini ditutup low-nya di 60 atau ditutup pada level 62, turun dari 60 Anda bisa exit ya, takutnya dibanting balik lagi nih ke 50. Hindarilah, jauhi dulu SRSN. Saya nggak terlalu lama-lama di sini, sebaiknya hindari. Oke. Selanjutnya kita beralih ke baca. Baca sudah breakout dari resisten minernya. Oke, sekarang ditutup positif hari ini. Ditutup positif 2,5% atau di level 242. Berpeluang kini baca menguji resisten-resisten terdekat di atasnya. Di sini ada di 250. Selanjutnya ini support, ini menjadi resisten 262. Terjauhnya di sini ada di 284. Perhatikan 250. Apabila tak mampu bertahan di atas 250, antisipasi baca downtrend. Oke, ini trennya masih downtrend, takutnya naiknya untuk turun. Perhatikan, turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Oke, naiknya untuk turun, takutnya naiknya untuk turun. Ya, ini diantisipasi. Sebaiknya baca wait and see bagi Anda yang belum masuk, jangan entry ya. Ya, kalau Anda sudah punya barang di bawah, Anda masih boleh hold dengan target 284 sampai dengan 292 terjauhnya. Oke, kalau kita lihat data transaksinya baca hari ini, akumulasi dari foreign atau investor asing mulai masuk, menyebabkan baca hari ini sejak tanggal 28 sampai dengan hari ini mulai positif pergerakannya. Ada akumulasi asing. Dan kalau kita lihat investor domestiknya, ini cenderung distribusi ya. Sedikit akumulasi aja.
cenderung distribusi ada asingnya yang akumulasi. Dengan begitu Anda masih harus wait and see baca. Ya masih banyak lah saham-saham yang eh, bergerak positif. Saya ingatkan kepada Anda, carilah market, baik itu untuk swing ataupun untuk scalping, carilah market yang bullish. Anda lihat moving average, Anda bisa gunakan moving average apapun, ya, rasionya berapapun. Saran saya gunakan 50, 90, atau 100, mungkin bisa Anda gunakan. Carilah atau lihatlah moving average, perhatikan. Moving average-nya ini 45 derajat turun ke bawah. Carilah yang 45 derajat bergerak naik ke atas. Ini adalah sudut siku-siku bergeraknya ke atas. Moving average-nya. Bukan bergeraknya ke bawah. Sekalipun Anda scalping, ya, sebaiknya carilah yang moving average-nya bergerak ke atas. Ya, di market-market yang uptrend, jangan counter trend. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Semoga video analisa ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian. Bagi Anda yang belum follow channel Telegram saya, Anda bisa follow, linknya ada di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda bisa dukung eksistensi saya di sosial media dengan follow Telegram saya, follow Instagram saya, follow channel YouTube saya, subscribe, like, and comment. Dan Anda bisa traktir kopi saya, mentraktir saya kopi, linknya juga ada di bawah. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Salam cuan selalu dari saya. Terima kasih.